Halo guys, gue kali ini mau sharing apa itu yang namanya penyakit mata digital atau yang disebut computer vision syndrome dan bagaimana cara mengobatinya. Perlu ditekankan ya guys, saya ini adalah penderita bukan sebagai dokter. Jadi saya akan menceritakan apa yang saya rasakan dan pengobatan apa saja yang saya lakukan. Oke, sakit mata digital itu atau computer vision syndrome itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kita terlalu lamanya melihat layar gadget. Gadget itu bisa dari HP, bisa dari komputer, bisa dari laptop atau TV. Itu yang disebut gadget. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Itu karena kita terlalu lama menatap layar HP dan kita tuh tidak istirahat ya. Jadi mata kita tuh bekerja ekstra keras. Saatnya kita harusnya istirahat, kita paksa terus dan akhirnya bisa terkena penyakit ini. Oke, ciri-cirinya itu adalah di dada itu terasa sedikit nyeri ya. Nyerinya nggak terlalu, terus terasa mual, saraf di belakang mata itu berkedut atau berdetak ya, berdenyut ya. Itu bisa kita rasakan seperti berdenyut-denyut, terus tegang ya, terus di saraf-saraf di mata itu juga terasa tegang juga dan sedikit perih ya, sakit juga ya. Terus yang gue rasain juga kalau ngeliat cahaya ya, lampu seperti lampu, cahaya matahari juga terasa pusing ya. Itu yang gue rasain sih yang paling parah itu nggak bisa melek ya selama 2 hari. Itu mata gue tuh merem terus. Terus lampunya itu gue matiin karena gue ngeliat cahaya terang itu pusing. Itu sampai seperti itu, walaupun gue merem itu lampu dinyalain tuh terasa pusing karena dari perbedaan cahayanya itu dari gelap. Kalau misalnya kita matiin lampunya terus dinyalain, itu perbedaan cahaya dari gelap ke terang itu terasa pusing ya, itu terasa sekali di kepala. Oke, gejala awalnya itu adalah eh, apa ya, seperti pusing ya. Gua sih ngerasainnya pusing setelah gua natap layar gadget itu terlalu lama. Itu gua ngerasain pusing dan mata gua tuh kering ya, sedikit perih, tapi yang parah sih pusing ya. Itu gejala awalnya di situ. Gua tuh terus menerus seperti itu nggak cuma sekali 2 kali, itu udah berkali-kali. Dan gue tuh tetap paksain semua itu, dan akhirnya sampai yang paling parah itu gue nggak bisa buka mata gue merem sama 2 hari. Karena pas gue buka mata gue itu gue terasa perih ya, di mata tuh perih terus buram, ada ngeblur gitu. Itu 2 hari gue bisa melek. Itu juga karena gue minum obat ya. Oke, cara mencegahnya itu ini guys ya, simpel sih guys ya. Kita harus bisa menahan diri kita untuk nggak melihat layar gadget itu ya. Jadi kalau misalkan kita udah mulai merasa pusing atau mata kita perih itu, walaupun sedikit aja itu tuh langsung kita harusnya istirahat guys. Kalau kita paksain ya, harus memang untuk bekerja ya, itu pakai langkah 20 menit 20 detik. Itu maksudnya setiap kita melihat layar gadget 20 menit itu paling maksimal ya. Di satu sesinya kita istirahatkan mata kita menatap 6 meter lah ya, 6 meter di depan kita tuh kita istirahatkan, kita natap sejauh 6 meter itu selama 20 detik. Setiap sesi seperti itu ya. Terus kita misalkan 20 menit
lihat layar gadget lagi, kita istirahatkan lagi 20 detik. Jadi itu langkah yang pertama. Terus yang kedua itu harus sering-sering berkedip ya. Karena apa? Karena di layar, saat kita menatap layar gadget ya, itu harusnya kita normalnya berkedip itu sekitar kurang lebih itu 20 kali ya setiap menitnya ya. Kalau kita melihat layar gadget itu kita bisa berkurang setengahnya. Jadi saat kita natap layar itu, mata kita itu kan jarang berkedip. Itu mata kita kering karena setiap kita kedip itu kita mendistribusikan air mata itu ke seluruh bagian mata kita. Jadi kalau kita berkedipnya berkurang, otomatis cairan air mata yang di mata kita itu kering ya. Jadi kita dipaksa ekstra kerjanya itu ekstra untuk memfokuskan mata kita ke gadget, sedangkan mata kita kering. Jadi ya di situ bisa menimbulkan iritasi. Jadi mata kita tuh bisa sakit nanti lama-lamanya ya, jadi terkena penyakit ini. Oke, yang harus kita lakukan kalau sudah terkena penyakit ini adalah tenang ya. Jadi yang paling parah itu waktu gua nggak bisa melek itu ya. Gua nggak bisa melek pas mata gua tuh gua buka itu perih, berasa perih, sehingga gua nggak kuat lah buat melek lah. Itu gue 2 hari ngerasain itu, dan gue tuh minum obat waktu itu. Jadi kalau emang kita udah merasakan hal itu, yang pertama adalah tetap tenang. Nanti kalau misalkan kalian udah merasakan hal itu, kalau kalian kuat, kalian harus segera ke spesialis mata. Sekarang udah gampang sih, ada BPJS ya. Tapi kalau lewat BPJS itu kita datang ke puskesmas, ceritakan apa yang kalian alami. Kalau misalkan emang udah kejadian seperti itu sih, kalian langsung dirujuk ya. Nggak langsung ditangani di puskesmas ya, enggak. Kalian langsung dirujuk ke spesialis mata. Nah, pastikan ya, kalian harus pastikan tempat yang kalian kunjungi itu, spesialis matanya itu harus mempunyai alat-alatnya ya. Karena di sana itu kita bakal dicek, mata kita bakal dicek pakai alat. Jadi kalian harus pastikan ada alatnya yang mendukung untuk mencek mata Anda ya. Terus nanti kalian itu biasanya dikasih obat tetes mata ya. Oke, cara mengobatinya adalah yaitu tadi datang ke dokter spesialis, nanti kalian akan mendapatkan obat tetes mata. Terus untuk pendukungnya itu kalian bisa minum jus wortel. Jadi wortel kalian jus, terus kalian minum. Yang lebih bagusnya ini adalah wortel plus brokoli, itu paling bagus. Jadi brokolinya itu gua saranin kalian harus direbus dulu ya brokolinya ya. Mungkin sekitar 30 detik cukup. Jadi airnya kalian rebus, sudah mendidih. Begitu mendidih, masukin brokolinya. Tidak perlu lama, 30 detik, sekitar 30 detik. Habis itu matikan, langsung diangkat. Itu gunanya adalah supaya brokolinya itu tidak langu. Karena kalau kalian minum jus brokoli itu mentah-mentah, itu rasanya nggak enak banget. Jadi gua saranin direbus dulu 30 detik. Habis itu angkat, baru di jus sama wortelnya. Wortelnya nggak perlu di blender, nggak perlu direbus. Langsung di blender aja sama brokoli yang rebusnya tadi. Itu cukup membantu ya. Karena yang gua rasain itu dia ada rasanya tuh lebih enak gitu setelah minum itu. Nah, untuk ininya ya, dosisnya ya, kalian lakukan itu setiap 2 hari sekali aja, jangan setiap hari.
Jadi 2 hari sekali jus itu, terus kalian minum, 2 hari setelahnya minum lagi. Kalau bisa rutin ya, supaya mempercepat penyembuhannya. Oke, berapa lama penyakit ini bisa sembuh? Gua sejak kena ini udah jalan 3 bulan ya sampai sekarang, dan gue masih merasakan dampaknya ya. Tapi dari awalnya gue nggak bisa melek sampai sekarang itu, ini udah jauh banget ininya apa? Perkembangannya udah jauh. Gua udah bisa ngeliat HP lebih lama, nonton TV lebih lama, walaupun gua eh, kecerahan HP-nya itu nggak yang ini ya, nggak yang terang ya. Itu disesuaikan aja nanti kecerahannya itu senyaman matanya kita. Itu udah berjam-jam, udah bisa berjam-jam. Cuman gua belum bisa full sembuh seperti sebelumnya. Tapi udah jauh berbeda. Gua di awal itu cuman nggak nyampe 30 detik aja itu ini ya nggak kuat yang gue ngeliat layar HP. Dan sekarang tuh udah bisa berjam-jam. Jadi emang ini lama ya. Tapi sih gue pusing itu sekarang udah jarang ya. Kalau gue merasakan sedikit aja pusing, gue langsung istirahat. Oke, mungkin cukup segitu aja ya. Kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin gue bantu jawab ya. Semoga kalian tetap sehat ya. Jika yang sudah terkena, tetap tenang, jangan panik. Penyakit ini bisa sembuh. Jadi kalian nggak usah sedih, nggak usah cemas. Gua doain kalian semua tetap sehat. Kalau yang udah kena cepat sembuh, pemulihannya cepat sembuh, pemulihannya ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk dukung channel ini, di like, di komen, dan di subscribe ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Terima kasih.